Selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya, Kita Pelaut. Malam ini aku mau mencoba satu cerita tentang pelaut. Sebuah cerita yang dulu pernah aku alami. Yang pernah aku jalani ketika menjadi seorang officer di salah satu kapal tanker produk. Ya, kapal tanker produk. Kapal itu dicharter Pertamina. Intinya melayani kebutuhan minyak di seluruh wilayah Indonesia, biarpun perusahaan asing. Oke, cerita itu sudah lama, namun masih teringat dalam otakku. Kejadiannya di pelabuhan Surabaya, Tanjung Perak, di mana pada waktu itu stok bahan bakar sangat menipis di area Jawa Timur karena banyak permintaan untuk transportasi, karena pada waktu itu Lebaran, aku lupa Lebaran tahun berapa. Yang jelas kapal harus menuju Surabaya. Oke, kita mulai dari pelabuhan Muat. Waktu itu di Singapura. Ya, biasa muat solar sama bensin tentunya. Namun sebagian besar solar. Rencana awal itu kapal mau bongkar di Semarang untuk stok Jawa Tengah. Oke, bla 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 bla, muat, ready, sailing, pergi ke pelabuhan bongkar Semarang. Nah, ini baru drama dimulai. Tali terakhir sudah terpasang, kawan, di SBM di Semarang, siap untuk dibongkar. Namun tiba-tiba ada satu berita dari agen Pertamina, kapal di shelter ke Surabaya, urgent. Jawa Timur krisis, kekurangan bahan bakar minyak untuk menghadapi Lebaran pada waktu itu. Kapten teriak keras di bridge. Kapten kebetulan dari Filipina, masih muda. Tanya kepadaku, mengapa setiap saat Pertamina selalu merubah jadwalnya? Habis pikir ya, tapi oke lah. Singkat cerita, kapal lepas berlayar ke Surabaya.
Oke, sampai Surabaya berlabuh, menunggu instruksi dari pihak pelabuhan untuk masuk bongkar. Oke, disinilah problem baru muncul, kawan. Kapten minta saya untuk mengecek draft kapal. Oke, cek sana, cek sini, cek sana, cek sini. Ternyata kalau kita paksakan waktu itu masuk hari itu, kandas, mendekati kandas, kawan. Aku infokan, Cap, pasang tertinggi jam sekian, bla 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 bla. Namun UKG, apa itu istilahnya, under clearance, jarak antara lunas dan dasar laut hanya tuh kira-kira 5 cm, men. Kapten Iran panik, bingung. Why? Because aturan perusahaan ditentukan bila kapal masuk pelabuhan minimal UKG 30 cm. Kalau tidak salah waktu itu, aku lupa juga. Yang jelas 5 cm itu tidak mungkin, itu melanggar aturan pencharter. So, kapten sibuk email sana, telepon sana sini sama agen konfirmasi bla 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 bla. Dipaksa kapal masuk. Oke, kapten memberanikan diri. Oke, no problem. Proses to aberting. Buat order siap mesin 1 hour notice. Oke, no problem. Tapi apa yang terjadi, kawan? Ternyata kondisi perairan tidak memungkinkan pandu untuk menjemput kapal. Oke, Karangjamuang nggak bisa keluar karena ombak besar. Pandu nggak berani keluar. Dia hanya memandu mau naik Pasing Karangjamuang pada waktu itu. Tidak mau, tidak bersedia, nggak berani keluar sampai pilot station. Kapten bingung. Kapten tidak tahu apa yang dia putuskan. Satu sisi overdraft, satu sisi harus manuver sendiri masuk sampai ke mungkin Boeing 45 lah kalau nggak salah. Kapten bingung, naik turun anjungan, kontak agent bla 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 bla. Karena pandu tidak mau dan tidak bisa keluar, tidak bersedia karena ombak besar. Agent paksa. Apapun yang terjadi, risiko apapun yang terjadi, mereka tanggung. Dangerous, kawan. Kenapa? Nakoda ternyata first time masuk tuh pelabuhan. Oke, kita officer semua dipanggil, berunding, musyawarah, diskusi, bla 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 bla. Diputuskan, tetap kita tidak berani. Telepon sana sini. Agen pun
agak-agak sedikit gusar lah. Bagaimana? Kapal tidak bisa masuk, tidak bisa bongkar. Jawa Timur kekurangan minyak. Big problem katanya. Aku bilang, Cap, tenang, pikir, slow. Aku bantu nanti bernavigasi. Aku bantu bawa kapal semampuku. You sure? Aku masih ingat. Tanya nahkoda. Oke, aku yakin. Oke, start engine. Nekat. Semua officer di bridge. Standby semua. Forward station, aft station must be standby. Oke. Kapal manuver dalam kondisi darurat, kawan. Oke, pelan-pelan kita masuk. Ternyata pada waktu itu ada 2 kapal kontainer juga masuk. Mereka juga overdraft sama. Ini membuat sedikit semangat lah, macam itulah. Namun apa yang terjadi, Mas Bro? Apa yang terjadi? Satu kapal kontainer yang paling depan udah jadi masuk, Mas Bro. Melarikan diri, Mas Bro. Putar haluan. Nggak jadi masuk. Di kar kiri, Bali haluan, Lego jangkar, duduk manis. Oke, masih satu lagi di depan kita, Mas Bro. Depan kita, Mas Bro. Ya. Oke, kita tunggu. Pelan-pelan. Apa yang terjadi, Mas Bro? Satu kapal kontainer itu pun di depan kita tidak berani, Mas Bro. Balik kanan sekarang. Yang satunya tadi, yang pertama putar kiri. Tapi yang kedua putar kanan. Gak berani masuk. Tinggal kita sendirian, Mas Bro. Itu di radio, Mas Bro. Menjengkelkan sekali, Mas Bro. Masa kapal kita dibikin taruhan, Mas Bro? Berani atau tidaknya masuk, Mas Bro? Kalau berani masuk, ada yang menang. Kalau kita sampai balik kanan, ada yang menang juga. Itu di radio itu gaduh, Mas Bro. Kapal kudu taruhan, Sontoloyo bener. Itu terjadi, Mas Bro. Pernah, Mas Bro, aku alami. Ada, cuma ini hanya cerita saja, Mas Bro. Tapi insya Allah nanti ada pelajaran sedikit yang aku akan sampaikan kepada ya teman-teman pelaut semua. Cerita punya cerita. Di titik dimana kapal-kapal depan kami itu putar balik, kapten kayak nggak punya power, Mas Bro. Panik berlebihan, Mas Bro. Nggak ngerti apa yang dia komando, Mas Bro. Blank. Supervisor pun lari turun karena di CCR banyak instrumen yang alarm, Mas Bro. Oke, beliau turun. Oke, nggak jadi soal. Kapten bilang, aku sudah nggak bisa berpikir ini macam mana, gimana ini. Sebatang rokok aku kasihkan, Cap. Relax, Cap. Pasti kita selamat. Yakin pertolongan Tuhan, Cap. Agak tenang.
Tapi begitu mau passing red white buoy, kapten betul-betul down kawan. Dia bilang, up to you, you command. Nunjuk ke aku. Apa yang terjadi kawan? Apa yang terjadi kawan? Oke, aku ambil instruksi komando Cap. Tapi aku minta Anda jangan satu kata pun keluar. Bikin aku panik nanti. Anda duduk minum kopi ngerokok saja. Menyalakan sebatang rokok. Aku pelan tapi pasti mantap teriak. Full engine, full RPM. Aku telepon itu engine room, bilang sama chief engine, chief mohon chief, full RPM chief, maksimalkan RPM chief. Kapten teriak, takut. Kenapa kau full engine? Aku diam. Sorry Cap, Cap duduk saja, gak usah tanya, nanti aku jelaskan kalau sudah clear. Kapten nurut kebetulan, duduk ngerokok. Oke, begitu engine full, aku tengok itu echo sounder kawan, nempel, gak ada jarak. Tapi alhamdulillah kapal tetap bergerak kawan, tetap masih punya speed. Biarpun ya ukuran normal ya ada hambatan lah, berkurang lah speednya, tapi masih tetap bergerak. Kira-kira 9-10 knot lah. Normal speed itu bisa 17 kawan. Oke, enggak apa-apa, no problem. Jurumudi gemetar pegang steering, takut. Tapi aku yakinkan, jangan takut, relax saja. Badai masih berlalu. Saat genting kawan, Pertamina agency telepon melulu. Aku bilang, Cap, gak usah diangkat dulu Cap, kita baru serius manuver, bikin hilang konsentrasi. Kapten nurut, oke, aku matiin. Dan sontolonya lagi, kapal-kapal yang di daerah Belabuh itu teriak-teriak, ada yang menang dan ada yang kalah, maki-maki. Yang kalah maki-maki kapalku kawan. I don't care. Aku bilang sama teman-teman yang kapalin itu, yang menang tolonglah kasih fee ke aku, karena aku bisa memenangkan taruhan mereka. Tawa-ketawa tapi saya. Kapten tegur aku, kenapa kamu tawa-ketawa? Kondisi seperti ini. Ya memang harus gimana? Mau serius, mau tegang, santai saja Cap, jawabku waktu itu. Kapten bilang, you officer crazy officer katanya. I don't care. Kapal jalan terus bro, ngesot orang bilang. Aku tak peduli, yang penting jalan terus. Oke, third officer lapor bahwa kapal sudah passing red white. Biarpun hanya jaraknya ya berapa kabel saja, mau tak tabrak.
Ayo, nggak peduli aku. Kalau memang harus lewat jalan itu, salah posisi dikit nyangkut kapal, grounded, sempit, dangkal, banyak wreck lagi. Biasa masuk Surabaya, Surabaya men. Tuh. Dan pada akhirnya, brother, kapal bisa sampai ke Bui-Bui 23 lah. Nah itu sudah agak-agak dalam lah, udah masuk alur itu. Oke, speed aku turunkan. Ya, order-order maju setengah lah. Karena udah aku pikir sudah lepas dari dangkalan, alur sempit lah kan gitu. Nah, kapten sudah mulai lega. Backup, it is clear, dangerous. I must be rest, command I serahkan ke Anda lagi lah. Susah ngomong bahasa Inggris tuh, tak bisa. Intinya komando tak serahin ke kapten lagi. Oke, thank you. Alhasil kapal dikomandoi lagi sama nahkoda. Aku agak tenang, gantian cap, aku yang minum kopi, duduk manis, ngerokok. Oke, kata kapten. Baru 10 menit, ya 10 menit lah. Belum habis satu rokok, belum habis satu cangkir kopi. Kapten teriak, dangerous. Aku keluar dari kamar peta, melihat apa yang terjadi, kawan. Ada sebuah kapal keluar dari pelabuhan Surabaya, heading kita berhadapan, dan sedikit pun tidak mau berubah haluan, kawan. Sedikit pun. Ada bahaya tubrukan di situ. Kapten nyerah lagi. Kau komando lagi lah. Aku udah nggak bisa ini, gimana ini? Aku kontak radio nggak dijawab, apa macam ini. Kapten mengeluh waktu itu sambil menggerutu. Aku nggak tahu lah itu bahasa Filipin, Tagalog kapal lah itu, aku nggak paham lah. Ngeluh sama jurumudi karena jurumudinya pun dari Filipin pada waktu itu, kawan. Oke, aku ambil alih. Aku coba hubungi kapal di depan yang heading sama haluan persis, saling berhadapan, satu track gitu. Ya, perkiraan 6 menit sampai 10 menit lah, accident lah. Aku coba kontak lewat radio, channel 16, channel 12, nggak ada respon sama sekali. Aku minta bantuan pilot pun, kepanduan Surabaya pun nggak dibalas pada waktu itu. Swear, jujur, benar. Pusing kepala. Aku putuskan, oke lah, kalau mau tabrakan sajalah. Kita pun menghindar ke kiri sedikit pun nyangkut, kawan. Kita berubah haluan dikit aja ke kanan, nyangkut. Nggak bisa, nggak ada space lagi, kawan. Kita harus pertahankan haluan itu. Kapten gemetar, kawan. Gemetar. Udah nggak bisa ngomong, kapten. Apalagi jurumudi. Collusion. Suling kapal sudah beberapa kali aku bunyikan, kawan. Flashlight sudah beberapa kali aku nyalakan, kawan. Tapi tidak ada respon sama sekali. Aku tidak habis pikir, kawan. Ini adu nyali betul ini. Ternyata
salah-salah ditembak kapalku. Tapi mau gimana lagi, kita menghadapi sesuatu, itu alat negara yang memang harus yang harus diutamakan, kita menghormati. Tapi kita pun juga tidak bisa kemana-mana, kawan. Adu nasib, adu nyali, kawan. Biarlah dipotong kepalaku, biarlah aku disuruh push up lah, tuh pikiranku. Oke lah, enggak apa-apa, karena memang itu harus terjadi, kawan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah, Tuhan masih melindungi kita. Ya tinggal berapa lah mil lah, 1 mil atau berapa lah itu, aku udah nggak bisa perkirakan lagi jaraknya. Radar pun udah nempel, kawan. Itu kapal berubah haluan ke kanan, hanya sedikit, berapa meter lah kita berpapasan itu. Semua kru kapal udah pada keluar semua di samping gitu, ngeliatin. Kita pun hormat, kawan. Kita pun ngasih penghormatan sama kapal perang kita sendiri. Dan sudah passing, sudah clear, tak ada dangerous. Lewat radio aku kontak